Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah alladzi amarna bisiyam wal qiyam walladzi amarna bil jihad war ribat ila yaumil ma'ad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala alaihi salatu wassalam kama jaa fi sahihil Bukhari wa Muslim la taqumu as-sa'ah hatta yuqatil al-muslimun al-yahud fayaktuluhumul muslimun hatta yakhtabi al-yahudi min wara'il hajar wasyajar fayaqulu al-hajar wasyajar ya muslim ya adam hadha yahudiyyun khalfi fata'ala faqtul illa syajar al-gharqad fa innahu min syajaril yahud. Amma ba'd. Jamaah sekalian, a'azanallahu wa iyyakum, alhamdulillah kita bisa ketemu lagi. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas materi selingan memanfaatkan momen spirit jihad yang terjadi di Gaza. Kita akan bahas tentang kenapa kita mendukung Palestina. Ada apa? Walaupun ini bukan tema baru ya, masalah Palestina sudah menjadi makanan sehari-hari buat sebagian aktivis Islam. Namun tidak masalah kita mencoba mereview, merefresh lagi di antara hujah-hujah kenapa Palestina menjadi al-qadiyah markaziyah. Ya, qadiyah markaziyah artinya permasalahan sentral di antara permasalahan dunia Islam yang lainnya. Alasan yang pertama karena kita tahu ya sesama muslim itu bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Mukmin itu bersaudara. Pernah saya jelaskan tentang fungsi kata innama di waktu kita bahas hadis arba'in yang pertama kalau nggak salah. Itu ketika kita bahas innamal a'malu binniyat, ya di sini juga ada kata innama, yang mana innama itu untuk ya pengkhusus. Misal kalau ada kalimat fulanun qaimun, ya fulan sedang berdiri, maka berdirinya fulan mungkin sambil ada aktivitas yang lain. Sambil makan, mungkin sambil telingak-telinguk, sambil main HP, itu fulanun qaimun. Namun ketika di depannya ada kata innama, ya innama fulanun qaimun, maka artinya si fulan sedang berdiri. Dan tidak ada aktivitas lain, hanya sedang berdiri. Maka ketika innamal mu'minuna ikhwah, mukmin itu bersaudara, dan di depannya ada kata innama, maksudnya hanya orang-orang yang punya iman yang bisa bersaudara. Mereka yang imannya sedang degradasi, maka biasanya ekspresi atau bagaimana cara dia melandingkan keimanannya di tengah sesama muslim, itu juga sedang bermasalah biasanya. Senyumnya, sapanya, salamnya, kepeduliannya mungkin juga sedang masalah. Tapi kalau lagi bagus imannya, maka hal-hal tadi pun juga sedang bagus. Jadi berbanding lurus antara ekspresi atau luapan persaudaraan tadi dengan keimanannya. Jadi bukan dengan keilmuannya. Kalau keilmuan harusnya semakin tinggi keilmuan seseorang semakin bagus persaudaraan. Tapi faktanya di lapangan orang semakin tinggi gelar banyak depan belakang namanya ada ya pakai doktornya, PhD-nya, LC-nya, MA-nya, baik MA asli atau MA muter-muter aja kerjaannya, ya. Tapi ternyata di antara mereka ada juga yang nggak akur dengan sesama muslim lainnya, nggak akur dengan sesama ahli ilmu yang lainnya. Ya ini menunjukkan bahwa yang menjadi perekat itu adalah keimanannya. Oleh karenanya siapapun orangnya yang dia mengucapkan kalimat tauhid yang mengimani Allah, Rasul, sebagaimana kaum mukminin lainnya, di negeri manapun, warna kulit apapun, bahasa apapun, ras apapun, yaitu bagian dari saudara kita, karena persaudaraan di dalam Islam tidak dibatasi oleh garis teritori. Persaudaraan di dalam Islam tidak dibatasi oleh garis provinsi atau negara. Ya, walaupun tadi dia di mana saja. Seandainya di Amerika, atau di Maroko, atau di Maroke, bahkan di Rawabangke misalnya,
ada orang bersyahadat dan bersin dan kita dengar, kalau dengar ya, maka kita tetap untuk dianjurkan bertasmid untuk dia. Karena Rasul mengatakan idza atasa fahamidallah fasyammidhu. Jika saudaramu bersin lalu dia ngucapin alhamdulillah, maka tasmidlah untuk dia. Contoh lagi ngezoom kan kita, ternyata di antara kawan kita ada yang sedang lagi tugas di luar kota misalnya, atau mungkin di luar negeri. Ya, dia buka cabang perusahaan kita di Amerika, di Washington, bahkan Tel Aviv misalnya. Pakai Zoom. Ya, dia bersin, alhamdulillah kita dengar di Depok. Ya tetap yarhamukallah karena nggak dibatasi oleh garis teritori. Inilah perbedaan antara ukhuwah Islamiyah dengan ukhuwah watoniyah. Kalau ukhuwah watoniyah dibatasi oleh kampung halaman, teritori ada di situ, ada batasan. Tapi kalau ukhuwah Islamiyah tidak dibatasi oleh itu, tapi dibatasi oleh kalimat tauhid tadi. Kemudian Imam Al-Qurtubi mengkomentari atau membahas ayat Imam Al-Mu'minuna Ikhwah tadi dengan mengatakan bahwasanya ukhuwatuddin asbatu min ukhuwatin nasab. Persaudaraan karena agama itu lebih kokoh, lebih kuat dibanding persaudaraan karena nasab. Ya, ada orang bersaudara karena nasab, dia satu rahim dengan abangnya, dengan adanya, satu tempat kelahiran, satu rahim, digedein di keluarga yang sama oleh ibu bapak yang sama misalnya. Saat yang bersamaan kita orang-orang ini misalnya juga bersaudara dengan sesama muslim, dengan aktivis DKM atau apa misalnya. Nah, persaudaraan karena faktor keislaman itulah yang lebih kuat. Maka dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi, ukhuwatuddin asbatu min ukhuwatin nasab. Kemudian, ukhuwatuddin la tanqati bi mukhalafatin nasab. Persaudaraan karena agama itu enggak putus gara-gara perbedaan nasab. Persaudaraan karena agama kayak kita enggak putus gara-gara berbeda nasab. Walaupun kita beda nasab, beda kakek nenek, beda atas-atasnya juga bahkan bisa jadi. Tapi karena kita diikat oleh sesama muslim, maka itu enggak terputus. Kebalikannya, ukhuwatun nasab, persaudaraan karena nasab, tanqati'u bi mukhalafatid din, itu bisa terputus gara-gara perbedaan agama. Dari mana buktinya atau dalilnya? Peristiwa perang Badar. Ketika perang Badar, itu kan para sahabat ngelihat sedang berhadap-hadapan dengan keluarganya sendiri ketika perang Badar itu. Ya, dan musuhnya Quraisy Mekah. Nah, sebagian sahabat Nabi kan Quraisy Mekah. Ada yang Madinah, ada yang Quraisy Mekah, itu orang Mekah, Muhajirin. Di situ Abu Bakar As-Siddiq melihat ayahnya sendiri sebagai orang yang akan berbunuh-bunuhan dengannya di perang Badar. Abu Quhafah. Saat itu Abu Quhafah belum masuk Islam. Abu Quhafah masuk Islamnya setelah perang Badar. Kemudian bahkan Rasulullah sendiri, dia melihat langsung di depannya dia di barisan musuh ada siapa? Ada Abu Al-As. Siapa Abu Al-As? Menantunya. Karena Abu Al-As itu nikah dengan putri beliau, Zainab, yang nanti dari itu perkawinan itu punya anak bernama Umamah. Nah, saat itu Abu Al-As juga belum masuk Islam, dan juga saat itu belum ada larangan nikah dengan laki-laki dengan muslimah dengan laki-laki non-muslim, belum ada larangan. Belum turun surat Al-Mumtahanah ayat 10. Larangan pernikahan perempuan Islam dengan laki-laki non-Islam itu di Mumtahanah ayat 10. Fala tarji'uhunna ilal kufar. Jangan kalian kembalikan wanita-wanita mukminah dan suaminya yang kafir. Jadi walaupun mereka satu nasab, satu darah, bahkan tadi bapak sama anak, anak sama bapak, tapi ketika berbeda agama, bahkan saat itu Rasulullah SAW ya dalam rangka untuk melindungi akidah, dalam rangka melindungi eksistensi umat Islam, ya terjadilah peperangan itu, perang Badar. Nah saat itu terus terang sebagian sahabat ada yang galau. Sebagian sahabat ada yang galau. Ada yang, waduh, ada bapak saya tuh. Waduh, itu ada adik saya. Gitu. Jadi galau juga para sahabat. Hingga akhirnya turunlah surat At-Taubah ayat 24. Ya, untuk meneguhkan, mengokohkan langkah kaki mereka dan sikap mereka saat itu. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun tahsawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakanlah wahai Muhammad ke mereka,
Jika anakmu, bapakmu, keluargamu, istrimu, perniagaanmu, apalagi rumahmu, dan seterusnya, itu semua kamu lebih cintai dibanding Allah, Rasul, dan jihad. Jadi ada dua grup nih, dua kelompok. Anak, bapak, ibu, apalagi tadi, istri, keluarga, dan seterusnya, sama harta dan perdagangan. Nah, sebelah sininya Allah, Rasul, jihad. Nah, lebih mana yang kamu cintai? Ya, kalau kamu lebih mencintai yang sebelah sini, fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrihi, maka tunggulah sampai Allah putuskan, Allah datangkan urusannya. Ini nggak disebut apa ancamannya, fatarabbasu, tunggulah. Ini mirip seperti orang kalau lagi jengkel sama orang, itu nggak disebut apa yang akan dia lakukan. Cuman bilang, ntar lu lihat. Kalau kita dibilang, ntar lu gue timpuk, oh mau ditimpuk, berarti kita udah bisa kuda-kuda nih, kira-kira gimana supaya terhindar dari timpukan. Entar lu gue tonjok, oh, mau ditonjok, kita udah juga siap-siap. Tapi kalau ntar lu liatin, bingung kita mau diapain, gitu. Nah, fatarabbasu, lihat, nah. Ya, dan Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang fasik. Nah, dengan turunnya ayat tersebut, saat itu para sahabat ketika perang Badar, kembali tenang. Jadi nggak ada masalah, gitu. Baik, jemaah sekalian, azakumullah, itu alasan yang pertama secara sederhana karena memang kita dengan mereka ya sesama muslim. Itu dari Quran ya. Kita mencoba ngambil dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat Muslim, masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasadi wahid. Perumpamaan orang Islam, orang mukmin dengan mukmin yang lainnya dalam masalah kasih sayang, dalam masalah cinta, dalam masalah ta'atuf, ya kepedulian dan koneksivitas kita, itu bagaikan ke jasadil wahid, seperti tubuh yang satu. Idza ishtaka minhu udhun, jika salah satu anggota badan ngeluh karena sakit, maka tuda'allahu sairul jasad, jasad yang lain, bagian tubuh yang lain bakal kepanggil untuk ikut-ikutan ngerasa sakit. Bisahar al huma wal huma. Baik gara-gara itu jadi sahar, sahar tuh nggak bisa tidur. Kan dari kata sahur. Sahur itu bangun tengah malam. Jadi nggak bisa tidur dia karena sakit. Ya, mungkin di antara kita pernah ngalamin kan, sakit di satu sisi anggota badan kita membuat kita nggak bisa, atau demam atau apa. Ya, sakit gigi bisa, itu bisa meriang kemana-mana. Apa wasir lagi kambuh sakit banget. Ya, ada kawan saya seorang ustadz diuji dengan penyakit wasir. Dia cerita kalau lagi sakitnya kambuh itu serba salah. Tengkurap aja tetap rasanya sakit. Tidur biasa sakit, serba salah. Itu padahal sakit hanya di satu sisi doang, nggak kemana-mana sakitnya, bagian sakitnya. Nah, ketika Rasulullah menggunakan bahasa itu, ya ke jasadil wahid tadi, seperti tubuh yang satu, kalau sakit yang lain ikut kerasa. Ini kan cara Rasulullah menjelaskan sesuatu supaya kita lebih gampang paham. Oh, ternyata memang kayak begitu harusnya. Sehingga ketika ada satu bagian umat Islam tertindas, teraniaya, maka yang lain pun juga ikut merasakan apa yang mereka rasakan. Harusnya begitu. Namun kenyataannya umat Islam ada juga yang mengatakan, lah ngapain mikirin Palestina, toh kita juga sedang ada masalah. Ini ucapan kayak gini, ucapan yang bagi saya memalukan. Kenapa memalukan? Karena Palestina tahun 1944, tepatnya 6 September, ya, melalui muftinya saat itu, yaitu Syekh Muhammad Amin Al-Husaini, dia mengirim surat ke Indonesia untuk cepat-cepat memproklamirkan kemerdekaan. Jauh sebelum terjadinya bom atom Hiroshima dan Nagasaki. Antum bisa cek di Kompas ada, di Detik News juga ada, di situs-situs online itu diceritakan tentang peran Palestina ya dalam kemerdekaan Indonesia. Bahkan dia 1 tahun sebelum proklamasi udah menyetujui, udah mendorong Indonesia untuk merdeka. Ada fotonya di situ, ya ada foto 3 orang, ada Muhammad Nasir, kemudian Syekh Muhammad Amin Al-Husaini, dan Syekh Hasan Al-Hudaybi dari Mesir. Mereka bertiga membicarakan tentang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia untuk delegasi untuk apa namanya, luar negeri lah begitu. Yang dalam negeri ada, yang luar negeri juga ada.
Padahal kalau kita bicara susah, orang mereka juga lagi susah kan. Palestina saat itu juga lagi repot menghadapi eksodus besar-besaran yang mengaku pulang kampung ke tanah Kanaan itu, orang Yahudi. Ya. Kemudian tahun 2018 ketika terjadi gempa di Palu, Sulawesi, Donggala gitu, itu Palestina pun memberikan bantuan, baik obat-obatan, kemudian makanan. Padahal negara mereka juga nggak kalah butuhnya, tapi mereka juga bantu. Kemudian tsunami 2004 Aceh, 17 negara Arab ikut ngasih bantuan, salah satu dari 17 itu adalah Palestina. Maka ketika ada yang bilang, apain bantu Palestina, kita juga punya banyak masalah, ini memalukan. Ya, mungkin karena faktor dia juga nggak tahu sejarahnya, baik sangkanya begitu, atau kalau dia tahu sejarahnya, lebih parah lagi kalau dia tahu sejarahnya masih begitu juga. Begitu. Baik, itu yang pertama ya, alasan karena kesamaan. Untuk hadis saya rasa satu tadi sudah cukup, walaupun banyak hadis lain yang untuk memperkuatnya. Yang kedua, menolong muslim yang tertindas itu kewajiban. Jangankan muslim, non muslim aja kalau tertindas di depan kita dan kita lihat dan kita mampu untuk memberikan perlindungan, kita nggak boleh diem. Kenapa? Karena Rasulullah SAW juga mengatakan seperti itu. Man ra'a minkum mazluman falam yansuruh la'anallah. Hadis riwayat Imam Alauddin Al-Muttaqi Al-Hindi dalam kitab Kanzul Umal. Siapa di antara kamu yang melihat seseorang sedang terzolimi, mazluman, dianiaya, dizolimin, ya, maka dan kamu diam saja, kamu lihat dan kamu diam saja, la'anallah, Allah akan melaknatnya. Ini kalau kita diam, dan kita nggak usah nanya ketika orang dizolimi, dianiaya, Mas, apa agamanya? Kristen. Oh ya, lanjutin Pak, zolimi terus. Kan nggak begitu. Siapapun kayak yang dizolimi, dia muslim atau bukan muslim, kita lindungi. Apalagi kalau dia muslim. Ada lagi yang lucu, melihat orang teraniaya pakai nanya, apa manhajnya? Ya. Apakah antum melihat ada orang kecelakaan di depan, hubrak, jatuh, kecelakaan doang di depan, antum pengen nolongin dia, mintain ke pinggir jalan, pakai nanya dulu, antum ngaji sama siapa? Siapa Ustaz antum? Si Fulan? Enggak, maaf, kita enggak sama. Apakah begitu? Siapa yang ngajarin kayak begitu? Akhlak Islam mana yang mengajarkan kayak begitu? Kan nggak begitu. Apalagi ini kasusnya bukan masalah itu, tapi dibantainya umat Islam. Lagi-lagi ada yang mengatakan dia itu salah, kenapa pejuang sendiri, kenapa Hamas sendiri melakukan itu. Berarti dia terjebak pada framing. Ya. Dia lupa bahwa yang terjadi di sana itu bukanlah satu peristiwa terpotong sendiri. Itu merupakan satu hembusan nafas perjuangan panjang sejak tahun 48 sampai sekarang belum kelar. Apa yang mereka lakukan itu bagian dari upaya pembebasan dari penjajahan kepada dari Israel atau Zionis Israel itu. Bukan untuk menyerang begitu. Nggak akan terjadi peristiwa itu kalau seandainya Yahudi tidak menjajah, kan begitu. Ya, sebab kalau logikanya seperti itu, kenapa menyerang tuh, lihat korban jadi banyak banget. Nah, dengan logika seperti itu, maka kita pun juga akan bisa menyalahkan Bung Tomo, karena gara-gara Bung Tomo bakar semangat, itu kalau istilah positifnya, istilah negatifnya memprovokasi, ya kan? Sampai di radio RRI Surabaya, dia pakai takbir, kan, mengeluarkan, ayo mengajak pemuda yang tua semuanya keluar, kita perang lewat lawan sekutu saat itu. Ya. Apa yang terjadi? 20.000 warga Surabaya yang ikut itu meninggal, 20.000. Kemudian 150.000 mengungsi. Silakan antum lihat, buka di Wikipedia tentang data-data tentang apa namanya korban di perang 10 November itu. Dan kalau kita berpikir seperti tadi juga, maka kita juga akan menyalahkan tentang para ulama yang mengeluarkan resolusi jihad. Karena ada yang mengatakan jihad itu harus dengan wali amr oleh pemerintah. Sementara para kiai bukan pemerintah. Kiai itu wakil dari ormas mereka. Namun setelah itu justru pemerintah mendukung. Karena kudu digituin dulu, kadang-kadang pemerintah baru sadar. Begitu. Nah, ini jemaah sekalian, azanullah wa iyyakum. Apalagi sebenarnya Hamas itu tanda petik dia pemerintah di Gaza. Karena dia merupakan pemenang pemilu sampai hampir 70%. Ya, walaupun kemudian Amerika nggak mau mengakuinya. Wajar kalau mereka nggak mau mengakui. Mereka hanya mengakui yang sejalan dengan mereka. Yaitu Fatah atau PLO, kita tahu dia sekuler dan seterusnya.
Walaupun di sana sendiri mereka sudah ya adem-adem aja antara Fatah dengan Hamas. Dulu pernah konflik ketika pasca pemilu itu, karena kalah, jauh kalahnya. Baik, itu cara pandang kita terhadap apa yang dilakukan oleh para pejuang di situ. Dan jangan lupa, mencela orang yang sedang berjuang itu bagian dari karakter munafik. Ya, dahulu ketika terjadi peperangan antara Rasul, para sahabat melawan orang-orang kafir, itu orang munafik itu nyela, mengatakan ini tidak ada manfaatnya, cuma, dan juga menakut-nakuti mereka tentang masalah hati-hati berjihad yang sampai ria. Itu seperti itu cara mereka untuk membuat mundur dan turun dan reda perlawanan kaum muslimin saat itu. Baik, kemudian dalam hadis yang lain, mirip hadisnya, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, bahwasanya Rasul mengatakan, man umrina indahu falam yansuruh. Siapa yang di hadapannya ada seorang mukmin yang sedang direndahkan, di hadapan kita ada seorang mukmin direndahkan, falam yansuruh, dan dia tidak menolongnya, tidak membelanya. Ya, wahwa yaqdiru ala ayansurahu, padahal dia mampu, dia tahu ya, di hadapan dia kejadiannya, dan dia mampu sebenarnya untuk mencegah, untuk menasihati si pelaku kezalimannya. Maka adillahu azza wa jalla indal khalaiq yaumil qiyamah. Di hari kiamat nanti Allah akan rendahkan orang itu di depan khalaiq. Khalaiq itu seluruh makhluk. Ya, kita tahu, kita lihat ada orang lagi dicaci maki, direndahin segala macam sesama muslim, dan kita pun mampu untuk mencegah hal itu, tapi kita diam saja. Di akhirat nanti kita lah yang akan direndahkan oleh Allah di hadapan makhluk karena sikap diam saja itu. Itu sekedar azillah. Azillah itu dianuin, direndahkan, diledek, dibully misalnya. Kalau ini kan enggak, bukan sekedar itu, dihabisin di genosida di sana. Yalah, pakai truk, satu truk kan berita terbaru begitu kemarin. Satu truk di misil, ada berapa puluh tuh yang meninggal langsung. Ya, lalu Hamas pun membalas, berhasil meledakkan tank Israel yang di dalamnya ada 15 orang dan mati semua. Jadi terukur balasnya tetap ke tentara, tapi kalau mereka nyerangnya ke warga sipil, begitu. Baik, di dalam kitab Imam Ghazali Syiar Aqli menceritakan tentang profil seorang khalifah bernama Al-Mu'tasim. Al-Mu'tasim ini ada plus, ada minusnya. Minusnya adalah dia Mu'tazilah. Dan dia pernah menyiksa Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi di sisi kejahatan dia itu, dia pernah melakukan upaya yang memunculkan saat itu yang membuat bangga umat Islam. Gara-gara seorang wanita diperkosa oleh salah satu tentara Romawi, Nasrani, lalu si wanita ini mendatangi istananya Mu'tasim dan berteriak-teriak di situ, wa Mu'tasimah, wa Mu'tasimah, wa Mu'tasimah. Mana ini Mu'tasim? Mana Mu'tasim? Lalu ditanya, ada apa? Seorang wanita diperkosa oleh orang kafir, engkau diam saja. Kaget Mu'tasim. Siapa yang memperkosa? Ya orang Romawi. Maka beliau pun menegur Romawi, dan negornya bukan pakai surat. Negornya bukan pakai KTP tingkat tinggi. Bukan. Negornya langsung dengan pasukan yang ujung depannya pasukan udah nyampe Roma, Italia sekarang, buntutnya masih di Baghdad. Berapa ribu kilometer itu pasukan dia kirim hanya gara-gara seorang muslimah diperkosa. Ya, antum hitung kan, dari Roma Italia ke Baghdad berapa puluh ribu kilometer, itu pasukan masih jalan. Jalan terus begitu. Buntutnya masih di Baghdad. Nah, sekarang kita lagi menanti siapa Mu'tasim hari ini. Mana pemerintah Arab dan pemerintah Muslim? Kebanyakan mereka hanya tolong dua pihak tahan. Tolong ini, tolong ini. Yang namanya Yahudi, ya, itu nggak cukup dengan seperti itu. Kenapa? Jangankan PBB, jangankan kita, Allah aja dilawan masalahnya. Kan pernah kita bahas. Saya nggak tahu di sini apa di masjid lain. Ya, ketika mereka Allah tegasin dengan wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum tur khudhu ma atainakum biquwwah wasma'u. Qalu sami'na wa asaina. Dan ingatlah ketika kami mengambil sumpah kalian dan diangkat bukit Tursina di atas kalian. Jadi disumpahnya bukan pakai Quran atau pakai Taurat,
Ketiban Taurat mah kagak benjol pala. Ini bukit di atas kepala mereka. Khudzu ma atainakum biquwah. Pegang kuat-kuat ini perjanjian. Apa jawaban mereka? Sami'na wa asaina. Kami dengar, kami langgar. Berani gitu. Berani dia ngomong kayak begitu. Jadi kalau seandainya perjanjian dengan segala macam entitas internasional, lalu dia langgar, ya wajar. Sama Allah aja dia berani ngelanggar perjanjian, apalagi sama orang. Gitu. Baik, itu mereka nenek moyangnya. Ya keturunannya sih nggak jauh-jauh beda. Baik, ini alasan yang kedua, karena menolong muslim yang terzolimi itu sebuah kewajiban, bukan hanya Palestina sebenarnya. Ini kita ngomongin Palestina karena emang suasananya, situasinya. Muslim yang lain, negeri lain, juga di negeri Indonesia juga, bahkan non-muslim, seperti yang tadi sudah kita bahas. Yang ketiga, yaitu karena di situ ada Al-Aqsa. Alasan ketiga, karena di sana ada Al-Aqsa, Al-Quds atau Baitul Maqdis, ya, yang mana kita tahu itu merupakan masjid kedua yang wudi'a itu yang Allah letakkan di muka bumi setelah Masjidil Haram. Selisih tahun antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu 40 tahun. Dalam hadis Sahih Bukhari, Rasulullah alaihi salatu wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, ayu masjid wudi'a fil ardi awal?" Wahai Rasul, masjid apakah yang pertama kali ada dibangun di muka bumi? Nabi menjawab, Al-Masjidil Haram, Masjidil Haram. Ya qala qultu, lalu aku bertanya lagi, "Tsumma ayu?" Lalu masjid apa lagi? Nabi pun menjawab, Masjidil Aqsa, yaitu Masjid Al-Aqsa. Qultu, aku berkata lagi, kam kana bainahuma? Berapa jarak antara keduanya, jarak tahunnya? Maka Rasul mengatakan arba'una sanah, 40 tahun. Hadis Bukhari Muslim. Lalu Imam Ibnul Jauzi memberikan penjelasan. Yang dimaksud dibangun Masjidil Haram, Masjid Al-Aqsa itu belum menjadi bangunan utuh, belum. Ya kayak masjid normal kayak gitu, belum. Itu masih sebagai asas atau fondasi saja. Yang nanti untuk Masjidil Haram akan disempurnakan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Untuk Masjidil Aqsa akan disempurnakan oleh Nabi Daud dan Sulaiman. Itulah kenapa orang Yahudi mengklaim di bawah Masjidil Aqsa ada kuil, ada Haikal Sulaiman. Itulah mereka tetap ngotot juga ingin menguasai Al-Aqsa juga. Ya. Walaupun sudah ada penelitian dari orang-orang sana sendiri, nggak ada sebenarnya, itu hanya klaim saja. Ya, impian mereka bahwa mereka dijanjikan dengan tanah Kanaan, dan tanah Kanaan itu mereka mengatakan di Syam. Dan salah satu bagian dari Syam adalah Palestina. Nah, pertanyaan kita kenapa ke Palestina? Ya mungkin karena tadi mereka menganggap di situ ada kuil Sulaiman. Ada dua pandangan ya sebenarnya di internal Yahudi sendiri, tanah Kanaan itu di mana. Ada yang mengatakan pertama di Syam, yang kedua ada yang mengatakan justru bukan di Syam, jauh. Yang kalau sekarang itu istilah kita Argentina, di daerah Argentina. Oleh karena itu bendera Israel sama Argentina yang nggak jauh beda, mirip-mirip. Ya baik jamaah sekalian, azanallahu yakum. Itu yang pertama. Yang kedua, Al-Aqsa ini dia menjadi kiblat pertama umat Islam. Ya, kita tahu hal itu. Dan Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari juga mengatakan, Al-Aqsa menjadi kiblat kita itu 17 bulan lamanya. Setahun lebih. Yang kemudian ditahwil, diubah menjadi Masjidil Haram. Nah, ini menunjukkan bukan hanya nilai sejarah, tapi juga nilai sakramen, nilai peribadatan pernah terjadi di situ. Yang ketiga, di Al-Aqsa pula terjadinya apa? Peristiwa Isra Mi'raj. Ya subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Ya, dan arti dari baroknahu, kami berkahi di sekeliling Al-Aqsa itu dijelaskan oleh Imam Asy-Syaukani, yaitu bisamar wal anhar wal anbiya was solihin. Allah berkahi dengan cara banyak buah-buahan di situ, banyak sungai, banyak para nabi, banyak orang soleh, yang berbeda dengan yang lain. Yang lain buah-buahan susah, ya sungai dikit, sekalinya ada kering. Kalau di Al-Aqsa itu sekitarnya atau Palestina itu banyak. Faqad barakallahu subhanahu wa ta'ala haulal masjidil aqsa bi barakati dunya wal akhirah. Bahkan keberkahan Al-Aqsa itu dengan keberkahan value-nya, value dunia dan akhirat buat di sana. Apa value akhirat?
dengan adanya para nabi dan rasul di situ. Baik, ini tentang keutamaannya. Belum lagi sholat di situ nilainya berapa? Ada banyak hadis. Sebagian hadis menyebut 250. Sebagian menyebut 500. Sebagian menyebut 1000. Nah, ini berbeda-beda hadisnya gimana maksudnya. Dijelaskan dalam kitab Thamar al-Mustataf fi Fiqh Sunnah Syekh Al-Albani. Dia mengatakan wa yuqal innallaha subhanahu wa ta'ala ja'ala fadilata sholati fil aqsa mi'atain. Pertama-tama Allah menjadikan keutamaan sholat di Masjidil Aqsa itu adalah ya mi'ataini wa khamsina sholat. 250 sholat di masjid yang lain. Awalnya, tentu selain Masjid Nabawi dan Masjid Haram ya. Itu awalnya begitu. Kemudian, summa awsalaha ila khamsumi'ah. Kemudian Allah taikin, ditinggikan lagi keutamaannya menjadi 500. Summa ilal alfi fadlan minhu mi'atu ta'ala ala ibadihi rahimah. Dan ini merupakan kemudian dinaikin lagi menjadi 1000 ya sampai sama dengan Masjid Nabawi. Kan Masjid Nabawi juga 1000 kan? Ya kan? Ini 1000. Yang itu merupakan bagian dari keutamaan dari Allah kepada hamba-hambanya dan juga kasih sayangnya. Oke, jadi ada Al-Aqsa di sana. Dahulu ada orang ngomong kayak gini, Al-Aqsa itu secara bahasa ujung. Ya, kalau ada kalimat ya Aqsal Madinah, ujung berung. Dulu kita mikir ujung berung itu daerah mana? Ternyata ada di Bandung. Ya. Ujung aspal. Ya. Nah, ini Aqsal Madinah, ujung kota. Sehingga dia mengartikan Al-Aqsa itu nggak ada di muka bumi, adanya di langit. Gitu. Nah, alhamdulillah ya kita punya hadis la tusyaddur rihal illa li salasati masjid. Ya, janganlah kalian punya nawaitu pengen jalan-jalan ya rihlah kecuali ke 3 masjid. Apa aja? Kata Rasul, masjid hada, masjidku ini, Masjid Nabawi. Yang kedua, Masjidil Haram. Yang ketiga, Masjidil Aqsa. Kalau memang Al-Aqsa di langit, nggak mungkin Rasul nyuruh kunjungin. Kan gitu. Nggak relevan perintah Rasul jadinya kalau ternyata Al-Aqsa adanya di langit. Cukup hadis ini sebagai bantahan mereka yang mengatakan Al-Aqsa itu nggak ada di muka bumi, adanya di langit. Lah, Rasul nggak mungkin nyuruh kita jalan-jalan ke langit, gimana caranya? Baik, jamaah sekalian, itu alasan yang keberapa tadi udah ya? Ketiga ya. Yang pertama, sesama muslim. Yang kedua, membantu orang tertindas itu kewajiban. Yang ketiga, di sana ada Al-Aqsa dengan segala macam keutamaannya tadi. Yang keempat, ya tadi sebenarnya yang kita bahas sedikit. Palestina pun juga ada bantuin kita. Ya, emang sudah selayaknya sesama muslim saling membantu. Ya, kita punya utang sejarah dengan mereka. Ya, kemarin waktu bencana-bencana mereka bantu, ya kita pun juga bantu. Itu hal yang biasa. Bahkan kalau sebagian orang luar negeri aja non-muslim juga bersimpati dengan Palestina, bahkan bukan sebagian, banyak sekarang. Dulu Palestina itu seakan-akan menjadi isu sebagian orang doang. Tapi saat ini alhamdulillah non-muslim pun juga mengambil bagian untuk menjadi Nasiru Palestina, pembela Palestina, hatta di Amerika atau di Eropa sendiri. Tapi kita nggak bicara pemimpinnya ya. Kalau pemimpinnya Eropa mau Amerika ya masih pro sana. Tapi kalau untuk warganya, baik yang bule atau yang pendatang, itu cukup banyak. Dan alhamdulillah dengan media massa atau media sosial, kita bisa mencoba membangun opini sebagai cover both side dari framing-framing yang dibuat oleh pemberitaan dari pihak barat. Ya, kemarin saya dikirimin video di Japri oleh seseorang lah begitu. Jadi orang Yahudi itu dia bikin sandiwara ada seorang anak lagi geletak, bocah, ya anggaplah umur balita, digeletakin dengan kaki yang ditekuk seakan-akan patah, kemudian dikasih darah-darah, gitu, geletak. Ternyata apa? Lagi di videokan.
lagi divideokan sambil dia teriak-teriak. Kemudian video inilah nanti yang di-share, inilah korban dari, padahal itu dibikin oleh mereka sendiri. Kemudian juga ada semacam diorama besar, ada yang palanya putus, ada yang geletak, segala macam, gedung-gedung pada hancur, ya ternyata itu adalah boneka atau patung. Lalu ada orang sambil nangis megang ini difilmkan, gitu. Dan itulah nanti yang di crop kemudian disebarkan di media massa. Ini korban keganasan Hamas. Padahal itu adalah patung, kelihatan. Dan itu di narasinya di bawah disebutkan. Dan sayangnya media-media di Indonesia ikut memberitakan. Ya, kalau perlu Anda sebut Tribun, grupnya Tribun. Ya, kadang juga CNN. Ya, CNN. Ya, CNN Indonesia itu memberitakan lagi pesta 250 dibantai oleh Hamas. Ya kan? Padahal tidak. Bahkan udah dibantah oleh berita dari ya CNN, maaf Inggris apa? BBC. Hampir-hampir saya mau ngomong CBB. CBB mah anu dangdut di Indonesia, ya, CBB FM dulu ada. Ya kan? BBC ya. BBC udah ada bantahan 4 kebohongan tentara Israel. BBC berani dia ngomong 4 kebohongan. Padahal Inggris itu kita tahu termasuk biang kerok juga lahirnya Israel kan, perjanjian Balfour itu Inggris juga punya peran di situ. Tapi dia berani bilang ini bohong. Salah satu kebohongan itu adalah tentang 250 yang meninggal dibantai. Enggak, itu enggak ada. Kemudian kebohongan kedua yang 40 bayi yang dipenggal, kan beritanya begitu. 40 bayi dipenggal, itu juga enggak ada. Ada video di situ tentang seorang wanita, wartawan wanita yang mengatakan ada 40 bayi dipenggal. Tapi pas ditanya di mana, sebelah mana, sampai sekarang dia nggak bisa jawab. Itu hanya ya dia mencoba bikin isu, lalu isu itu dibikin hangat dan disebarkan ke mana-mana. Dan Joe Biden pun ikut mengatakannya, tapi kemudian diralat. Ya, dia diralat, nggak benar itu. Dan sayang di Indonesia ikut-ikutan. Ya, kalau seandainya orang yang ikut-ikutan adalah non-Muslim, oke lah kita maklum. Ini kadang orang Islam sendiri yang akhirnya mengatakan, sama aja antara Palestina sama Israel. Ya namanya orang berperang kan yaktuluna wa yuqtalun. Kan di Al-Quran juga dikasih tahu orang berperang itu membunuh atau terbunuh. Ada hanya dua peluang itu doang. Bedanya membunuhnya orang yang sedang dijajah dengan orang penjajah kan lain. Yang namanya orang dijajah melindungi diri sebagaimana hadis. Ya Imam Bukhari, man kutila duna malih fahuwa syahid. Orang yang dibunuh mempertahankan hartanya maka dia syahid. Itu harta yang milik pribadi, motor misalnya, apalagi hartanya bukan milik pribadi, harta milik umat secara keseluruhan, yaitu Al-Aqsa, ya, negara atau negeri yang diwakafkan oleh Umar bin Khattab kepada umat Islam di zaman setelahnya. Begitu. Baik, itu alasan yang keempat, karena mereka pun juga tidak kalah pedulinya dengan kita, dengan Muslim yang lain, termasuk di Indonesia. Nah, lalu kemudian masalah ini sebenarnya siapa sih yang paling bertanggung jawab? Yang paling bertanggung jawab jelas yang pertama ya orang Palestina dulu, karena dia yang ngalamin. Jadi fardu ain buat mereka. Dulu pernah saya sampaikan di sini, jihad itu waktu hadis ketiga kalau nggak salah, kenapa jihad kok nggak sampai menjadi rukun Islam? Walaupun jihad sangat penting, karena hukum jihad itu fluktuatif. Beda dengan sholat hingga sampai zakat, hukumnya kan stabil, selalu fardu ain. Jihad itu fluktuatif, dia bisa fardu kifayah, bisa fardu ain, tergantung kondisi. Namun hukum dasarnya adalah fardu kifayah. Hukum dasarnya nih, kapan dia bisa menjadi fardu ain itu jihad? Jika satu di antara 3 hal terjadi. Yang pertama, yaitu negara sudah memobilisasi, maka dia bisa menjadi fardu ain. Yang kedua, musuh udah masuk ke negeri kita dalam konteks untuk menjajah, bukan untuk kunjungan bilateral atau lain, ya untuk menjajah. Seperti yang terjadi di Palestina itu udah jelas. Yang ketiga, kalau udah mubarrozah, apa mubarrozah? Udah hadap-hadapan. Kalau udah hadap-hadapan kita nggak boleh, ya fala tuwaluhumul adbar. Janganlah kalian berbalik arah kalau udah ketemu, nggak boleh. Bahkan itu masuk kategori dosa besar. Kecuali kalau dia untuk ya illa mutaharrifan liqitalin au mutahayyizan. Ya kalau dalam rangka untuk
strategi atau nyari posisi yang bisa nyerang balik, nah kalau gitu nggak apa-apa. Tapi kalau kaburnya benar-benar kabur, kagak balik-balik lagi, itu yang nggak boleh. Nah itu 3 hal itu kalau terjadi atau salah satunya, maka dia jadi fardu ain. Nah buat mereka penduduk Palestina itu fardu ain. Jadi bukan malah disuruh pergi. Ya kan ada sempat isu ada seorang syekh yang memfatwakan penduduk Gaza atau Palestina hendaknya dia ngungsi saja kalau memang udah nggak mampu. Ya, ini bertentangan dengan prinsip fikih 4 mazhab dalam bab jihad. Dalam bab jihad 4 mazhab mengatakan kalau ada negeri muslim terjajah dan dia tidak mampu, maka yang mereka lakukan bukannya pergi dari kampungnya, tetapi kampung tetangga yang muslim juga bantuin. Nah, dalam konteks Palestina adalah misalnya apa? Saudi, Jordan, apalagi itu kambing Syria, kanan kirinya, gitu. Kalau nggak mampu, yang tetangganya juga nggak mampu, maka bagian luar lagi terus begitu hingga akhirnya itu menjadi milik umat Islam seluruhnya. Itu konsep para fuqaha yang ada dalam kitab-kitab fikih mereka. Bukan malah disuruh pergi, suruh pergi tambahan girang Zionis. Wah sepi nih. Dengan leluasa mereka bisa berkuasa semua-semuanya nanti. Taib. Nah, itu yang paling penting jawab. Yang kedua, siapa? Selain mereka nih, kalau konteks selain mereka adalah pertama tentu para zu'ama al-muslimin, yaitu para pemimpin kaum muslimin. Mau Arab, mau non-Arab. Mereka yang paling bertanggung jawab. Kenapa? Karena mereka masuk kategori Anda lihat orang dizolimi, Anda lihat orang yang tertindas sesama muslim, dan Anda juga punya kemampuan mereka. Karena mereka juga punya militer, punya kekuatan buat melobi juga. Tapi mereka hanya diam saja. Ya, maka saya lihat ada sebuah video dan sempat disiarkan di TV One itu ketika terjadi penghancuran besar-besaran, ada seorang ibu yang selamat, dia ngelihat anak-anaknya wafat, ya suaminya juga, orang tuanya juga, maka dia pun berteriak-teriak si ibu ini, ya aina zu'ama Arab, mana pemimpin-pemimpin Arab, ya hingga di ujungnya itu dia berteriak dengan mengatakan wa ma indana ya ghairu jundi Hamas. Ya, kami sekarang nggak punya siapa-siapa lagi kecuali tentara Hamas. Jadi tetap tentara Hamas masih jadi tumpuan mereka. Jadi kalau ada yang bilang Hamas dibenci, enggak, justru sangat dicintai di situ. Karena nggak mungkin kalau dibenci sampai menang 70%. Baik, itu yang pertama selain mujahidin, yaitu para pemimpin Arab. Termasuk Indonesia nggak? Oh termasuk, walaupun bukan Arab kita. Ya, pokoknya pemimpin Muslim, baik Arab maupun yang Ajam. Yang kedua, organisasi-organisasi Islam. Ya, jelas mereka harus ambil bagian, nggak boleh ketinggalan kereta di sini. Ya, mau jamaah, mau jamiyah, mau muassasah, mau hizb. Ya, jamaah atau organisasi atau yayasan atau hizb partai-partai Islam. Mereka harus juga bersuara dalam hal ini. Yang ketiga, para ulama, mubalik, dai, ustadz, cendikiawan juga mengambil bagian. Dan hendaknya mereka pun juga jangan cuek, jangan diam saja. Ya seperti yang dikatakan tadi pembahasan kita, ngapain sih mikirin mereka? Kita juga punya masalah. Ya. Kalau ada yang bilang sekarang masalah kita akidah, justru implementasi akidah ya sekarang. Masa belajar akidah teori mulu? Ya. Dan bagusnya al-wala wal barok kita sekarang lagi teruji sekarang ini. Apa al-wala? Loyalitas. Al-barok anti loyalitas. Itu kan akan ketahuan kita sedang berada di posisi yang mana. Posisi kaum muslimin yang tertindas dan para mujahidin yang berjuang, ataukah posisi mereka yang sedang dalam keadaan menjajahnya atau menyerangnya. Ya. Karena sekarang kita lihat ada umat Islam sendiri yang juga jadi kelompok nyinyiriun. Nyinyiriun, tukang nyinyir. Ya, minimal kalaupun kita nggak bisa bantu, nggak bisa doain, minimal diem aja dah, minimal dah tuh. Ini udah bantuin kagak, ngeledek juga lagi. Ya, udah bantuin kagak masih ngeledek juga. Nah, maka kita khawatir di akhirat nanti, ya ketika Allah tagih tanggung jawab kita terhadap muslim yang terzolimi, ya ternyata kita zong, tidak punya jawaban. Ya, karena faktor di dunia kita justru ikut mereka-mereka yang mencela sesama para mujahidin. Kemudian aktivis masjid, DKM, nah, termasuk di PNF nih. Dan jamaahnya.
dan jamaahnya. Ya apa kek yang bisa kita lakukan, ya lakukan aja udah. Ya. Saya jadi ingat banget tahun 99 waktu rame-ramenya Ambon, Maluku tuh, 99, 2000, 2001 tuh. Ya, semua orang kaum muslimin ya atmosfernya sama lagi mikir gimana ini muslim di sana gitu. Ternyata ada sebuah majalah Islam ya di cover depannya membahas tentang apa hukumnya istri joget di depan suami. Kok kayaknya nggak up to date banget ya? Iya, kalaupun itu dianggap persoalan fikih, oke itu fikih juga. Tapi kan orang juga nggak kepikiran. Emang antum kepikiran joget depan istri? Apa istri antum joget depan antum gitu? Kepikiran nggak? Enggak, kita pun juga nggak pernah nyuruh-nyuruh juga. Tapi itu dibahas menjadi cover utama. Loh ini redaksinya atau tim redaksinya emang kagak ngelihat kondisi sekarang. Nah itu juga ya kritikan juga untuk para ustadz segala macam yang dalam kondisi kayak gini mereka kayaknya kurang peka, nggak mau gitu ngomongin kayak begitu. Baik, terus para agnia, muslim yang Allah titipin kekayaan, baik pejabat, pengusaha, dan yang lain, pokoknya para agnia. Ya paling tidak tadi mereka bisa menjadi pemasok atau dana atau apa. Kemudian lembaga pendidikan Islam, sekolah Islam, pesantren, atau yang semisal itu juga paling tidak mereka nasrul fikrah, ya menyebarkan pemikiran supaya pemikiran kaum muslimin yang bisa mereka jangkau itu punya pemikiran yang sama tentang masalah Palestina ini. Bahkan sangat efektif sebenarnya kalau pendidikan karena mereka punya ribuan atau ratusan siswa. Mereka tanamkan semangat ini sama begitu. Ya. Kemudian yang terakhir tentu seluruh umat Islam. Mereka juga punya tanggung jawab yang sama. Bagaimana bentuk tanggung jawabnya? Tergantung kita sebagai apa masing-masing. Bisa tanggung jawab militer buat negeri-negeri muslim itu yang para zu'amanya tadi, para pemimpinnya. Bisa tanggung jawab diplomasi, dan jangan lupa diplomasi di masa kemerdekaan Indonesia dan jalan perang tuh dua-duanya berjalan berbarengan. Jalan diplomasi ditempuh Bung Karno, Bung Hatta, jalan perang ditempuh oleh Jenderal Sudirman dan Bung Tomo. Sebagaimana jalan diplomasi saat ini mungkin ditempuh oleh Mahmud Abbas, PLO, sementara jalan perang ditempuh oleh Hamas. Gitu, dua-duanya ada. Dan ini kita nggak salahin dua-duanya memang penting. Kemudian bisa obat-obatan, pakaian, bangunan, terus pendidikan, dan juga yang nggak kalah penting, bahkan sangat penting sekarang, dukungan lewat medsos. Adu kuat dengan buzzer. Karena buzzer Yahudi hidung pesek banyak juga katanya. Muslim dia padahal. Nah, jadi Muslim bermental Zionis itu lebih bahaya dibanding orang Zionis itu sendiri. Kalau orang Zionis yang asli, kita mau tampol juga bebas. Kenapa? Karena dia nasnya jelas, kafir. Gitu. Tapi ini Muslim, mentalnya Zionis. Mau kita tampol, tapi dia Islam. Mau nggak ditampol, tapi ya nyerang dulu. Kan begitu. Nah makanya ini ada Muslim bermental Zionis. Baik, jamaah sekalian, a'azanallah wa iyyakum, ini tentang alasan-alasan atau diantara alasan kenapa kita mengambil bagian untuk membela Palestina, baik hujjah di dalam beberapa ketetapan syariat tadi, beberapa ayat, kemudian hadis, kemudian juga alasan-alasan rasional, dan jangan lupa ini pun sejalan dengan politik luar negeri Indonesia dan di preambul pembukaan UUD 45 kan, tentang apa tuh? Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Apalagi tadi kemerdekaan, hak segala bangsa. Begitu. Baik, ini dulu tema kita. Ya, semoga bermanfaat. Barangkali ada diskusi atau dialog. Allah alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya. Iya. Hmm. Ya, sekarang. Ada hukum dasar, ada hukum istisnaat. Hukum dasar adalah hukum asli. Hukum asli dari muamalah dengan orang kafir, mau Yahudi, mau Nasrani atau yang lain, kan mubah. Ya, mubah ini hukum dasar nih. Sebagaimana Rasul dulu pernah beli gandum ke orang Yahudi, duitnya kurang, akhirnya Rasul pun menitipkan baju perangnya sebagai agunan, sebagai jaminannya. Ini contoh Rasul sendiri pernah jual beli. Namun ketika situasinya bukan normal, hukum dasar nggak dipakai, tapi hukum istisnaat, hukum pengecualian. Itu dalam konteks peperangan. Jika memang memboikot mereka salah satu senjata yang paling efektif, maka saat itu kita terlarang untuk jual beli dengan mereka. Ya, bahkan di dalam fatwa Lajnah Daimah Saudi Arabia ketika Syekh bin Bas masih jadi ketuanya, itu beliau ditanya tentang seorang muslim yang melihat ada pedagang nih warung muslim sama warung non muslim. Nah, ternyata muslim nih belinya ke warung non muslim dulu sehingga membuat sedih yang muslim, membuat yang muslim jadi nggak laku. Ya padahal secara mungkin kualitas dan yang lainnya sama lah, harga kualitas bersaing begitu. Tapi dia lebih memilih kepada yang non muslim. Kata fatwa Lajnah Daimah, ini tetap nggak boleh juga. Kenapa? Karena ini juga ada sisi mudorot, yaitu membuat susah sesama muslim. Bahkan ini dalam konteks al-wala wal-bara, dia harus loyal dengan sesama muslim supaya duit umat kembali muter di sesama umat juga. Sebab si muslim ini dia akan kepake juga buat sedekah, buat zakat segala macam. Sementara yang non muslim kembalinya kemana? Buat ke gerejanya. Kan begitu. Maka lebih baik tetap ke sama kita. Itu dalam keadaan bukan perang padahal. Apalagi dalam keadaan perang. Nah, kekalahan Israel tahun 73 kan mereka sempat kalah juga. Tahun 67 menang, seminggu doang menang, tuh perang dikeroyokin 5 negara. Tapi tahun 73 mereka kalah. Nah, salah satu sebab kekalahannya adalah ketika diboikot oleh negara-negara Arab, termasuk ngeboikot minyak. Karena bensin pesawat mereka nggak bisa terbang jadinya, minyak yang nggak dikasih. Ya, dan itu kompak negara Arab saat itu. Dan yang memfatwakan boykot adalah Syekh Al-Albani, Yusuf Qaradawi, kemudian Syekh Muhammad Ibrahim, gurunya Syekh bin Bas masih hidup saat itu memfatwakan memboikot produk-produk Yahudi. Mereka kompak, kalah udah. Dataran tinggi Golan, Sinai, segala macam-macam itu bisa direbut kembali oleh pasukan Arab saat itu. Nah, sekarang nggak kompak. Ya, ngeboikot, kita dikatain, lu ngeboikot, lu Facebook masih lu pakai. Facebook kan punya mereka juga. Kan gitu ya. Ini gimana jadinya? Di dalam fatwa yang cukup panjang, Syekh Syukurdo itu panjang fatwa tentang boikot itu. Ada salah satu paragraf, ya dia ngebahas begini, bagaimana untuk produk-produk yang memang kita nggak bisa menghindar dan tidak ada alternatif selain itu. Maka untuk yang kayak begitu nggak berlaku, ya apalagi buat mereka yang tinggal di sebuah negeri yang masih bagian dari negara Yahudi juga, bisa Muslim yang tinggal di Tel Aviv. Dia nggak bisa memproduk kampungnya, memboikot produk kampungnya sendiri. Emang adanya itu doang, ya kan gitu. Nah, tapi kalau ada alternatif, itulah yang dimaksud. Boikot yang sebelah sini, ambil yang ini. Tapi kalau nggak ada alternatif dan kita nggak bisa keluar darinya, masih tergantung dengan itu, barulah kita silakan mengambil itu. Jadi boikot tersebut juga fatwa yang terukur gitu, bukan asal boikot. Kayak begitu. Contoh apa? Mohon maaf nih laptop gimana? Laptop, terus software-softwarenya gimana?
Ya, ujung-ujungnya gitu. Iya, ujung-ujungnya gitu. Artinya kalau memang banyak produk-produk yang kita nggak bisa hindari, mau nggak mau pakai punya mereka, itu nggak termasuk ke Sukodowi, silakan dipakai. Bahkan kalau kita berpikirnya secara lebih strategis ya, sebenarnya itu bisa kita katakan memanfaatkan produk musuh untuk melawan musuh. Tadi Facebook punya Mark siapa? Begitu ya, dia Yahudi katanya ya. Ya kita anggaplah menggunakan itu untuk melawan mereka juga, mengambil senjata musuh buat melawan musuh. Ya sebagaimana dahulu Rasulullah SAW pun berhasil mengambil harta rampasan perang yang produk mereka itu semua dan dipakai untuk kembali memerangi mereka. Kayak gitu aja. Kita pakai Twitter, kita pakai apa namanya Facebook atau kita pakai yang lain, itu medsos bikinan mereka, justru kita pakai untuk menyerang mereka. Gitu. Malah itu lebih murah meriah. Nggak harus jadi pencipta dan pemilik, cukup jadi penumpang saja, tapi kita bisa menyerang mereka. Walaupun bagi saya itu pikiran orang kalah sebenarnya. Ya. Kalau lebih suap, ya. Ya. Apa? Kunut nazilah. Ya, kunut nazilah masih berlaku kalau emang kondisinya masih seperti ini. Dahulu kunut nazilah Rasul melakukan sebulan ketika peristiwa Bi'rul Ma'unah. 70 sahabat Nabi yang qurra, yang ahli jago baca Quran kan dibantai itu. Ya, Rasul melakukan sebulan. Ya, dan itu menjadi sejarah awal terjadinya kunut nazilah. Nah, kalau di kita salat Jumat doang kemarin, ya kan? Setelah itu enggak lagi kan? Padahal bisa kita lakukan di terus-terusan di 5 waktu. Ya, hadis Bukhari menceritakan Rasul kunut nazilah itu 5 waktu ketika kejadian itu. Ya, bukan hanya di salat Jumat, di ya semua. Malah sebagian fuqaha ada yang mengatakan kunut nazilah jangan dilakukan di salat Jumat. Kenapa? Karena udah ada doa di khutbah kedua. Ini dalam mazhab Hambali ya. Dalam mazhab Hambali, kunut nazilah itu udah terwakili oleh doa di khutbah kedua. Sehingga dia nggak perlu dilakukan di salat Jumat. Walaupun saya lihat Hambali zaman sekarang melakukan juga. Ya, Hambali zaman sekarang. Salat Jumat kemarin, imam Masjidil Haram, kunut nazilah. Kan Hambali mereka. Dan kunut nazilahnya itu luar biasa. Nangis jamaah rata-rata. Baik. Jadi masih berlaku selama kondisinya masih seperti ini. Wallahualam bishawab. Cukup? Baik, kalau nggak ada lagi, kita akhiri dengan hamdalah dan selawat dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini slide-nya udah saya kirim ya ke Pak Munajah. Ah, udah ya? Ah.